Halo, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para peserta yang sudah join di Young Media Planner, sebuah workshop secara online yang kita rancang buat Anda para media planner entusias atau para orang yang memang ingin memperdalam tentang media planning. Maka disinilah tempatnya, karena di sini akan ada dan dihadiri oleh ada beberapa speaker yang menurut saya cukup mumpuni untuk bicara tentang media planningnya. Dan presentasi atau sekaligus juga sesi kita kali ini kita akan berbicara tentang creative switch. Creative switch adalah sebuah cara berpikir, sebuah thinking, sebuah pola yang memang ditawarkan oleh para planner sebetulnya. Cuman saya khusus untuk media planner di yang media planner saat ini saya memang buka bukan hanya untuk media planning tapi juga untuk berbagai kegiatan ya, untuk bagaimana itu mengcrafting sebuah creativity, mengcrafting sebuah ideas. Karena kita selalu dituntut oleh hal-hal oleh klien, oleh tim internal maupun oleh lingkungan sekitar untuk selalu mendapatkan fresh ideas. Nah, beberapa slide di depan kita akan coba bagaimana menjadi seorang media planner yang mampu dan memiliki sebuah creativity yang saya kasih judul namanya creative switch ya. Baik, teman-teman bisa lihat di sini, ini sebuah slide yang memang saya sengaja presentasikan buat kita semuanya untuk mempelajari tentang creative switch itu sendiri. Ya, ini presentasi yang memang kita rancang untuk kita semuanya mempelajari bagaimana sih memulai sebuah creativity atau creative switch itu sendiri. Baik, briefnya adalah program ini sekali lagi untuk yang media planner di social selling. Problem itu biasanya dari mana sih? Problem itu kan datang dari yang kita sebut sebagai ada satu jarak ya antara expectations versus reality. Jadi problem itu didefinisikan ketika kita punya harapan, kemudian ada reality yang terjadi dan itu tidak match, tidak ketemu. Maka jadilah problem. Nah, inilah yang sering terjadi dan itu bukan hanya di dunia media planning atau advertising, tapi juga di berbagai masalah kehidupan kita, gitu ya. Jadi memang problem itu definisinya itu. Nah, yang kita hadapi selama kita menjadi media planner adalah klien itu selalu haus dengan hal-hal yang baru, selalu haus dengan hal-hal yang kita ingin develop, tetapi memang somehow ya kita butuh sesuatu yang baru begitu. Klien-klien butuh sesuatu yang baru. Nah, kita akan dituntut untuk berperan aktif menjadi salah satu apa ya namanya ya, kita menyebutnya media planner itu dibantu untuk mengemosikan lah ya atau kayak menjadi bridging gitu antara kreatif dan media. Siapa tahu nanti malah justru ada ide media kreatif dari berbagai macam um, planning yang akan kita develop ke depan. Ya, baik kita mulai. Saya menyebutnya sebagai creative switch. Creative switch itu adalah ideas into action, sebuah program pelatihan untuk para pembelajar produktivitas dengan menggunakan game, digital apps agar melatih pembelajaran lebih menyenangkan sebetulnya. Jadi saya menyebutnya ini bukan hanya dengan apps maupun bukan hanya dengan apps, saya lebih fokus ke game aja. Jadi kita nanti akan gamingan, bagaimana caranya kita menjadi seorang creative switcher gitu ya. Nah, saya ingin mengajak diri saya dan juga teman-teman sekalian, what is creative? Ayo, kira-kira kreatif itu apa sih gitu ya? Nah, saya ingin cari tahu dari para peserta, dari Anda semuanya. Coba tuliskan di kolom komentar ya, silahkan di bawah sini tentang definisi kreatif. Saya kasih waktu 1 menit deh, silahkan. Baik. Saya rasa sudah cukup ya, teman-teman semuanya sudah mengisi what is your definition toward creative. Sebenarnya kreatif itu apa gitu. Silakan, sudah ya, saya yakin sudah semuanya. Baik, jika itu sudah, maka ini penting untuk memahami creativity dan kreatif itu apa sih.
Karena terkadang kita sering terbawa kreatif itu sesuatu yang ya gitu deh, gitu ya, macam-macam. Ada yang pokoknya beda deh, pokoknya unik deh, pokoknya macam-macam. Saya yakin jawabannya pokoknya beda, ada ya, pokoknya sesuatu yang unik, yang berbeda dibandingkan dengan yang biasa-biasa gitu ya. Nah, itu adalah sebuah definisi yang memang orang-orang umum mendefinisikan seperti itu. Tapi kita sebagai planner justru harus memahami letak kreatif itu di mana dan bagaimana creativity ini dibangun gitu. Sehingga kita mentalitas kita sudah sangat ready untuk mengetahui what is creative and who's on to be creative. I think kita nggak bisa mengandalkan teman-teman kreatif untuk meminta ide media kreatif gitu ya. Tapi justru kita orang-orang media yang harus mampu mengajak teman-teman kreatif membantu memikirkan ide media kreatif itu kayak apa gitu. Dan nantinya disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi objektif ya, sebutan dengan komunikasi objektif dihubungkan dengan resources juga. Kan maksud saya resources adalah ya dana, ya waktu dan lain-lain ya. Kita akan coba masuk satu persatu. Ya, saya yakin definisi dan jawabannya pada benar semua. Yes, 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 yes. Saya menyebutnya dirty yeses for all of you who's make a definitions of the creative. Tapi I'm surely believe is not the whole truth gitu yang kalian buat itu gitu ya definisi kreatif. Ya, ada beberapa yang mengatakan kreatif is being different. Yes, being different. Ada yang mengatakan kreatif itu adalah tampil beda sama satu sama yang lainnya sama gitu ya. Intinya sih dia really want to make an outstanding gitu compare to the others atau compare to the ordinary one. Nah, saya menyebutnya kreatif itu somehow kita sering salah tangkap gitu dengan definisi kreatif. Kadang-kadang kreatif itu didefinisikan sebagai ya ini, kreatif itu bentuknya kayak stir gitu ya. Dibuat di bulat gitu, kemudian apa namanya? Dia definisinya kayak setir mobil gitu. Bentuknya bulat dan ada di depan gitu ya. Atau misalnya kayak di ladies ya. Perempuan ini kreatif itu bentuknya kayak belalai gitu dipegang. Jadi kita selalu mendefinisikan kreatif itu di area-area yang saya sebutnya kayak aksesorisnya aja gitu. Bukan pada sebuah definisi yang real gitu. Sebetulnya ada beberapa elemen di dalam kreatif itu yang harus kita pahami dan harus kita mengerti, dan saya berharap kita sebagai para media planner memahami definisi kreatif yang sebenarnya. Nah, ini saya ambil dari sebuah buku How Creative People Connect karangan Wayne Lotterhington, dan itu juga menjadi landasan saya untuk membuat sebuah program di channel ini ya. Beliau menemukan di sebuah Creative Switch workshop di MNC Saatchi workshop gitu, dia menemukan bahwa kreatif itu simply saying tulisan kreatif dibalik katanya gitu, menjadi evitaerk gitu ya, evitaerk gitu ya. What is that? Is an every virgin idea takes a lot of energetic raw and courage gitu. That is evitaerk gitu. Artinya apa? Ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, sesuatu yang virgin, take a lot of energetic raw courage, yang memberikan berbagai macam energetic raw and courage gitu. Kita akan memiliki energi, kita akan memiliki courage, akan memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu hal gitu ya. Dan ini menurut saya sangat penting untuk bisa kita pahami bahwa ternyata definisi kreatif simply saying kita pahami ya bahwa ada ideas baru yang biasanya tidak sama dengan ide-ide sebelumnya, dan memiliki energi, memiliki satu daya dorong yang sangat kuat untuk bisa kita eksekusi gitu. Karena ini berdasarkan pemahaman kita terhadap sebuah masalah tentunya teman-teman ya. Nah, ada lagi nih di sebuah workshop di Leo Burnett gitu, during the creative workshop mereka mendefinisikan creativity itu katanya itu as a man riding in the bicycle in the sky while juggling 2 pineapples and the bowling balls, kata mereka tuh. Jadi ini definisi kreatif ya, seorang laki-laki riding in the bicycle in the sky while juggling the 2 pineapples and the bowling balls. Kelihatannya sangat rumit. Ada seorang laki-laki naik sepeda in the sky tapi di langit gitu. While juggling the 2 pineapples, terus melemparkan 2 pineapples dan bowling balls gitu. Ini that is definitions of the creative. Cuman kalau kita buat struktur yang tepat, kurang lebih kayak begini katanya. A man in the riding bicycle is the ordinary thing.
sesuatu yang biasa kita sering temui. Tapi begitu ada kalimat in the sky, it seems like there is a surprises, something unexpected thing, sesuatu yang tidak pernah kita duga, tiba-tiba ada ini gitu, in the sky gitu. While juggling 2 pineapples and bowling balls. Dan menunjukkan ada berbagai macam kesulitan. Kesulitan ini muncul karena tadi kita tahu ya, kesulitan ini adalah ketika ekspektasi dengan realita kita tidak temui, maka kita akan mencari jawaban gitu. Sehingga ada sesuatu yang unik yang akan kita temukan dari jawaban-jawaban kita gitu. Nah, itu definisi creativity ya teman-teman dari berbagai macam sumber yang saya coba kumpulkan, termasuk dari buku yang saya tadi ceritakan dari Wayne Lotterhington gitu. So, ini definisi saya ya. Creativity itu adalah maksain anu supaya anu. Jadi artinya apa maksud saya ini? Kita dipaksa, kita di-push, kita di-challenge, kita dikasih tantangan. Kita memaksakan diri untuk memikirkan sebuah masalah dan mencari sebuah solusi yang sangat doable. Doable ya, catat harus doable gitu ya. Dalam pikiran kita ya, tapi tentunya yang namanya creativity kan harus ditandai dengan yang namanya kreatif ya ditumpuk dulu aja ideas-nya gitu. Ya, ditumpuk dulu ideas-nya, that's we call it creativities. Oke? Nah, kalau saya coba pelajari dari definisi-definisi yang di atas tadi itu, ketika kita mencoba mendefinisikan kreatif, ada satu keyword yang juga penting untuk kita pahami, ada yang namanya merging, menggabungkan dua ideas. Ya, merging itu menggabungkan dua ideas yang sifatnya setara gitu. Kemudian yang kedua ada istilahnya matching, ya menggabungkan juga gitu, tapi cocok gitu. Ini pas. Jadi kreatif itu memang harus merging, harus matching, dan juga satu lagi jangan sampai lupa harus connecting. Somehow kita memaksakan sesuatu yang tidak kita yang sebelumnya tidak ada hubungannya, tapi begitu kita coba pikirkan, ternyata ada hubungannya gitu dengan berbagai macam sebab, dengan berbagai macam asbab begitu ya. Nah maka dari itu kreatif itu bagi saya adalah tadi sudah kita lihat memaksakan anu sampai anu gitu ya supaya kita menemukan sebuah solusi teman-teman. Dan tentu mempertimbangkan connecting, merging, dan juga matching tadi itu ya. Nah, ini di bukunya Wayne Lotterhington itu dibahas tentang bulb atau tentang bohlam atau bola lampu ya. Kita sebutlah bohlam lampu aja ya, bohlam atau bola lampu ya. Bola lampu pertama itu kita sebut sebagai something that we already know gitu ya. Kita sudah tahu this is the things gitu. Kemudian kita akan menemukan bola lampu kedua ya, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang di atas. Nah, kesimpulannya kalau tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang di atas, saya menyebutnya random. Ya. Nah, metode ini simple, menggabungkan antara light bulb dengan bulb kedua atau bola lampu pertama dengan bola lampu kedua untuk mendapatkan sebuah bola lampu ketiga yang kita sebut sebagai solutions atau sebagai ideas baru atau sebagai sebuah creativities baru. Dan ini jangan ditahan, ya. Pastikan ide kita yang akan keluar kita gila-gilaan dulu aja, ya, impossible, immoral, irrelevant sekalipun dikeluarin dulu aja, gitu. Meskipun nantinya kita akan nyesuaiin juga sih at the end of the day kita akan memaksakan nantinya ada sesuatu yang bisa kita gabungkan antara something that we already know dengan something that unrelated suddenly match, is closely match gitu, ya. Nah, contoh yang sering saya temukan itu adalah ada satu kayu gitu ya, ada kayu, kemudian berikutnya ada grafit gitu atau batu tulis, kemudian dipikirin kira-kira apa ini menjadi sesuatu gitu ya. Dan akhirnya ketemu sebuah ideas. Makanya mungkin kenapa kita diminta untuk selalu merenung memikirkan sesuatu yang menurut kita diberikan kesempatan untuk selalu berpikir begitu ya. Kita punya otak, kita punya mata kita dua, telinga kita dua, mulut kita satu. Artinya apa? Kita mesti banyak menyimak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan sesuatu yang kita temuin di lapangan, dengan sesuatu hal yang ada di sekitar kita, yes it is. Kita mesti banyak menyimak. Dan ini adalah sebuah fakta yang harus kita temui. Dan memang works gitu. Ketika kayu dan batu tulis tadi digabung, maka muncullah ide pensil. Gitu ya. Jadi ini tentunya
ini direct ya, dalam artian direct ini adalah dua benda yang memiliki secara fungsi itu sendiri-sendiri, tapi begitu digabungkan menjadi sebuah benda baru gitu ya. Ini disebut sebagai bagian dari creativity. Nah, ini juga case study yang juga ada gitu ya teman-teman. Ada Spring atau pemilik atau pabrik Pegas gitu, pabrik Spring, per gitu ya. Itu memikirkan kalau bisnis saya hanya di per-per saja, margin saya nggak terlalu banyak gitu. Kemudian dia berpikir, apa yang bisa digabungkan ya? Kemudian gagasan itu muncul ketika dia melihat tikar atau kain atau kasur gitu, atau kita sebut sebagai padding, untuk dimasukkan per supaya tatanan dan susunannya semuanya sama gitu. Maka muncullah sebuah gagasan baru namanya matras sebagai tempat tidur yang long lasting, bisa sampai 10 sampai 20 tahun gitu. Kalau sudah 20 tahun pasti ada per-per yang kendor-kendor juga ya dan harus diganti tentunya. So, ini semuanya membuat sebuah gagasan baru dan akhirnya ditemukanlah sebuah ideas matras gitu. Nah, ini juga sering kita temui ya teman-teman, bagaimana seorang Mark Zuckerberg, seorang pemilik media, mogul, salah satu raksasa media terbesar saat ini adalah Facebook begitu. Awalnya itu idenya tuh banyak yang mentertawakan, bahkan ada salah satu teman yang dia ajak untuk menjadi partnernya, itu dia tidak mau gitu. Dianggapnya sebagai sebuah ide lucu-lucuan aja gitu, bukan ide beneran gitu. Jadi di Harvard waktu itu Mark Zuckerberg berpikir karena dia ingin menjalin pertemanan dengan baik dengan teman-temannya, itu selalu ada buku tahunan. Nah, buku tahunan ini gimana caranya menurut mereka, menurut Mark gitu supaya bisa keep connected dan agar terus ingat wajah itu gitu. Maka dia memikirkan sebuah platform yang bisa diakses kapan saja di mana saja bahwa dia alumni dan dia adalah orang tersebut begitu ya. Maka lahirlah sebuah ide Facebook tuh ya di situ. Jadi dari berbagai itu kesimpulannya aja ya, saya coba merampungkan dari berbagai macam sumber dan dia menemukan sebuah ideas Facebook dari sebuah buku tahunan yang seharusnya mereka temukan gitu. Yang mereka harus selalu buat tiap tahunnya dan akhirnya malah long lasting. Awalnya hanya untuk alumni Harvard, tapi lama-kelamaan dipakai oleh banyak orang dan akhirnya bisa seperti saat ini. Menjadi sebuah platform advertising dan media yang lumayan cukup berpengaruh di era saat ini, termasuk di Indonesia. Nah, ini juga sama, ada beberapa yang kita sudah tahu kayak sepeda digabungkan dengan kamera gitu ya, terus tiba-tiba ada beberapa ideas dan akhirnya muncul sebuah ideas namanya literally a camera bike. Ini adalah sebuah gagasan-gagasan yang tiba-tiba muncul begitu saja dan ini sudah ada di market begitu teman-teman. Nah, yuk kita coba dan terus terang tools yang saya pakai saat ini saya nge-refer ke Wayne Slaughter-Hinton dan saya langsung pakai ke kawan-kawan saya di salah satu universitas baru ya, namanya PHBK. Teman-teman bisa akses ke phbk.ac.id. Ini adalah sebuah kampus yang memang didesain untuk S1 ya, yang fokus ke pengembangan karakter pendidikan yang holistik berbasis karakter yang kita sebut sebagai PHBK. Nah, saya waktu itu mengisi acara di sini, kemudian kita menemukan ada problem yang mereka punyai begitu. Problemnya menurut manajemen sekolah adalah menurunnya daya bayar orang tua untuk membayar administrasi sekolah atau uang SPP atau uang kegiatan dan lain-lain. Sementara manajemen sekolah kan memutuskan untuk tidak ada pemutusan hubungan kerja atau kepada guru-guru gitu. Dipertahankan agar tidak ada mecatan lah kurang lebih. Nah, tentu juga ada yang disebut dengan pengeluaran meningkat justru di era-era COVID untuk sekolah gitu ya, gimana caranya ada healthy kit. Ada beberapa yang seharusnya bisa di-generate di era-era seperti saat ini. Tentu juga ada yang bisa di-reduce ya, karena memang kelas jadinya tidak ada gitu. Nah, problem utama kita coba temukan di sini adalah menurunnya daya bayar dari para siswa, yang tentunya dari orang tua ya, sehingga mereka punya masalah. Nah, kita coba melakukan exercise dengan menemukan problem utama adalah daya bayar dari orang tua siswa terhadap iuran kegiatan sekolah ya, terutama kegiatan sekolah swasta. Nah, this is the something that we already know, right? So kita tahu bahwa ada problem namanya daya bayar. Nah, bab kedua itu kita coba temukan random aja Anda buka sebuah buku atau komik atau majalah fokus ke benda-benda atau kata benda yang ada di situ, benda atau kata benda yang ada di situ. Kemudian secara random dibuka majalah tersebut dan temukan benda yang menurut Anda outstanding. Ya, jangan lama-lama untuk mikir, langsung pilih aja apapun itu. Nah, waktu kemarin
saya coba assess ke siswa, ke anak-anak mahasiswanya gitu, dan mereka menemukan bahwa problem daya bayar itu light bulb keduanya atau bola lampu keduanya adalah sesuatu yang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan daya bayar. Apa itu? Adalah sepatu. Nah, ini menarik bagaimana daya bayar dengan sepatu. Kemudian ini dipaksakan untuk menemukan sebuah solusi. Bagaimana kita menemukan sebuah solusi daya bayar dihubungkan dengan sepatu. Nah, di sini saya memberikan waktu kurang lebih sekitar 5 menit begitu ya untuk mengajak para mahasiswa mencoba memahami sepatu, bukan hanya literally sepatu yang kita biasa injak, tapi sepatu itu dari function, dari filosofi sepatu, kira-kira apa gitu. Mereka menemukan beberapa ideas. Sepatu itu kan sebetulnya identity. Sepatu itu kan juga bisa menunjukkan sebuah derajat sosial. Dan in reality bahwa yang namanya di sekolah itu ada yang orang kaya dan ada orang biasa dan ada orang yang memang tidak mampu gitu. Nah, ini saatnya mahasiswa bergerak untuk memvalidasi siapa saja yang mau memberikan donasi buat mereka-mereka yang tidak mampu di sekolahnya. Menurut saya ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Karena mereka menemukan ide yang menurut saya sangat bagus gitu. Keep going and keep working program. Dari richer, kita dari orang kaya, kepada yang that willing to donate, untuk mereka mau memberikan donasinya, kepada mereka-mereka yang taat atau sesuai pembayarannya kepada sekolah gitu ya. Tentu sekolah juga bisa bantu ya di sini. Mereka akan memberikan sepatu Keds gitu. Kemudian ada juga ide yang seandainya sama sekali tidak bisa bayar adalah pembayarannya nanti dulu kalau sudah lulus, dibantu dulu oleh orang-orang kaya misalnya. Itu ide-ide yang menurut saya cukup menarik. Tentu harus ada validasi nantinya ya. Ini kan it's just generating the ideas. Jadi creativity itu dipaksakan untuk menemukan ideas sehingga kita menemukan hal-hal baru gitu. Nah, dari sini saya berharap teman-teman punya bayangan bagaimana caranya menemukan creativity ideas. Simply saying, menggabungkan sesuatu dengan yang tidak ada hubungannya sama sekali, sehingga mendapatkan ide-ide baru yang dibangun berdasarkan bulb 1 dan bulb 2, atau bola lampu 1 atau bola lampu 2, dengan any means, dengan interpretasi, dengan berbagai macam interpretasi yang Anda miliki, dan akhirnya ditemukan ide-ide baru seperti yang tadi kita sudah saksikan sama-sama, sepatu, akhirnya didapatkan ideas keep going and keep working program. Begitu ya. Ini adalah pandemi yang memang harus dihadapi oleh semua orang dan kita tidak mau menghadapi ini sendirian. Jadi kita harus bersama-sama untuk keep going and keep working. Nah, challenge nomor 2 ini juga menarik, ada dari kegiatan belajar mengajar gitu. Dia menganggap bahwa siswa dengan murid itu unappropriate katanya gitu. Ada beberapa yang memang agak susah untuk ditemukan. Dan akhirnya kita harus menemukan dengan menggunakan problem kita adalah bonding method. Itu ya, setelah kita mempelajari semua harus online, ada beberapa hal pembelajaran yang masih dianggap unappropriate gitu dengan online, tapi ada juga yang masih yang udah appropriate untuk menemukan cara yang tepat. Berarti menanamkan kebiasaan baik, karakter bonding yang bisa touching, jadi kehilangan touchingnya gitu. Maka dari itu bonding method yang kehilangan touching ini problem yang harus kita temukan solusinya dengan sesuatu yang unrelated. Nah, ini dipaksakan untuk ditemukan kira-kira apa gitu. Ya, teman-teman. Dan inilah yang saya selalu pakai, dan kemarin dengan siswa-siswa itu mereka menemukan beberapa ideas untuk menjawab persoalan-persoalan yang barusan disampaikan gitu. Akhirnya mereka menemukan beberapa ideas yang nantinya akan divalidasi oleh dewan sekolah atau oleh manajemen sekolah. Ada lagi siswa, isu siswa. Isu siswa itu adalah unmotivated atau yang biasa mager gitu ya, dan menjadi kurang sehat baik mental maupun fisik. Maka dicoba ditemukan ide yang lain gitu kemarin itu. Bagaimana caranya memotivated siswa sehingga bisa menemukan sesuatu yang baru. Dan ini menarik, mereka menemukan sendiri jawabannya. Di antaranya kemarin itu adalah ide-idenya coba bikin dedicated dedicated time gitu buat siswa dan orang tua untuk mingle dan juga guru di sebuah tempat. Tempat itu di mana? Di sekolahnya atau di universitasnya atau di kampusnya. Itu bisa mager, ya maksudnya bisa sama-sama duduk bareng bertiga begitu ya, tentunya dengan jaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan,
untuk bisa saling memotivasi satu sama lain, bisa saling sharing, bisa saling cerita, dan itu mereka temukan ide-ide itu lewat diskusi-diskusi santai kita dengan menggunakan light bulb ini, gitu. That is the way yang kita sebut sebagai two bulb yang bisa creating another bulb berdasarkan interpretations dan any means untuk bisa menemukan ideas-ideas baru. Ya, banyak isu-isu yang bisa kita develop. Saya paham ini bukan hanya isu media, tapi juga isu bisnis. Dan apalagi isu media, isu bisnis aja bisa dipecahkan teman-teman. Apalagi isu media planning. Menurut saya relatif lebih spesifik kalau media planning ya. Kita bisa buat sesuatu yang nggak ada hubungan sama sekali dengan media ketika ada problem apa, kemudian berikutnya kita kasih sebuah trigger tertentu dan itu kita gali untuk bisa mendapatkan creativities. Ya, oke, ini juga sama seperti yang tadi, masih di sekolah itu gitu ya. Nah itu adalah masih di sekolah PHBK tadi. Silahkan teman-teman untuk melakukan exercise karena menurut saya ini cukup menarik dan saya akan kita coba petakan dalam satu real cases nantinya ya pada saat satu training di sebuah hari Sabtu nanti. Oke. Nah, saya menambahkan sedikit aja, know what is the innovations. Nah, inovasi itu apa sebetulnya ya? Inovasi ini penting untuk teman-teman diketahui bahwa innovations, tadi kita sudah menemukan, contohnya ya yang kamera baik tadi ya. Ketika misalnya ada kamera baik, maka innovations itu digabungkan dengan kita sebut sebagai business innovations. Ketika kita punya beberapa ide kreatif, kita coba temukan inovasi-inovasi yang akan kita tawarkan ke klien melalui berbagai macam pertimbangan. Jadi idenya nanti, makanya jangan pernah meng-cut ideas, dikumpulin aja dulu, nanti kita pilih 3 yang terbaik untuk di-assess bersama-sama di business innovations. Business innovations itu ada beberapa tahapan, ada prepare, discover, define, ideate, validate, implement, and deliver. Tentu kalau kita mau menawarkan di tahapan ideas. Nah, caranya seperti apa? Step pertama adalah dari kreatif ide yang pertama yang sudah kita temukan, coba di-expand. Problemnya coba di-expand, coba dikaitkan kembali apakah benar-benar match dengan problem yang dimiliki oleh kita. Jadi kayak dieksplorasi lagi gitu ya, solusi-solusi kamera baik ini contohnya ya. Kemudian coba discover apa saja sih atau kepada siapa saja sih target-targetnya gitu. Nantinya habis itu disintesa lagi sehingga kita akan menemukan sebuah definisi baru. Oke, kamera baik yang kita maksud adalah kamera baik dengan ukuran kecil begitu ya. Kemudian dia nyambung connect ke sebuah handphone misalnya, berarti handphonenya harus dibawa terus. Dan berbagai macam keterbatasan lainnya kita coba definisikan karena tidak mungkin kita menemukan sebuah alat yang bisa satu untuk semuanya ya. Jadi memang ada keterbatasannya pasti. Nah, dari situ setelah di-define, nanti kita sebut sebagai ideate. Jadi kita mengidekan sesuatu dan ditawarkan kepada klien. Kalau klien ngerasa tervalidasi dan oke, maka diproduksi, maka diimplementasi. It's happened also in the media. Jadi ketika kita misalnya mau being creative on the media, let's doing the light bulb 1 and light bulb 2 to find the light bulb 3, sehingga kita coba validate lagi dengan berbagai macam approaches. I do believe you are okay dengan presentasi ini dan teman-teman bisa bayangkan apa saja yang harus disiapkan dan Anda bisa langsung melakukan creative switch pada saat ini juga gitu ya. Kita coba temukan cara-cara yang bisa dipakai. Innovations itu definisinya adalah the new ideas that create values ya. Jadi kalau misalnya kita baru menemukan ideas itu baru kreatif doang. Tapi begitu sudah bisa membuat sebuah value itu definisi singkatnya ada 3 ya. Apakah bisa lebih cepat atau lebih lambat bisa jadi ya. Karena kadang-kadang lambat juga ada yang mau gitu ya. Kemudian lebih nyaman atau lebih asik, lebih oke, lebih mantap begitu ya. Atau satunya lagi lebih murah gitu. Biasanya sih itu sih kalau kita sebut sebagai innovations. Contoh misalnya dulu kita kenal dengan yang namanya taksi Bluebird ya teman-teman ya. Tapi dengan adanya bisnis kayak sekarang, semua terdisrupsi dengan digital revolusi. Akhirnya ada sebuah startup namanya Gojek atau Grab itu membumi hanguskan quote unquote ya bisnisnya taksi gitu. Yang dulu sangat happening, sekarang menjadi sesuatu yang berbeda gitu karena sekarang sudah ada istilahnya saya menyebutnya co-ownership gitu terhadap sebuah mobil itu.
Dengan menggunakan aplikasi, kita langsung bisa order dan akhirnya bisa relatively lebih murah. Ya. So, innovations sama kreatif beda. Innovations definisikan the new ideas that create a values. Oke, teman-teman, that is creative and innovations. Nah, berikutnya saya cuma ingin meng-highlight kira-kira apa yang bisa Anda lakukan dengan tools seperti ini. Sorry, ini games ya, teman-teman. Yuk kita mainkan. Ini saya ambil dari Gotch gitu ya. Figur gitu bagaimana menggabungkan 9 titik ini tanpa mengangkat pena dan terhubung dengan 3 garis. It's very interesting. Some of you mungkin sudah pada tahu jawabannya, either itu tahu dari berbagai macam sumber gitu, cuman challenge-nya adalah selain yang ini. Selain yang ini guys, silakan you have to find out how to solve this problem tanpa yang ini, karena ini sudah basi banget, sudah banyak yang pakai gitu. Tapi kalau yang lain, silahkan Anda temukan ya. Oke, enjoy. Mudah-mudahan teman-teman bisa tahu bagaimana to solve the creative. Sampai jumpa nanti di 18, 25 dan seterusnya ya. Teman-teman akan ikut di Young Media Planning. Thank you. See you. Semoga teman-teman bisa membantu dan ini adalah video pertama kita untuk Anda sekalian. Terima kasih.